Jadi yang dilaporkan adalah pelanggaran lagu karya dari Ari Bias yang dinyanyikan oleh Agnes Mo, dan sudah melalui proses yang cukup lama juga. Kebetulan aja Bang Minola dan sebagai lawyer sebagai penasihat hukum dari Ari Bias untuk kasus pelanggaran hak cipta ini. Dari tahun berapa itu? Mungkin Bang Minola bisa. Jadi ini merupakan tidak lanjut dari respon kita pada beberapa waktu yang lalu atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Agnes Mo yang melakukan konser dan membawakan lagu Ari Bias Bilang Saja di 3 klub tuh, di Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Kita sudah layangkan somasi, tapi yang bersangkutan belum memenuhi undangan kami juga, belum memberikan tanggapan juga. Dan oleh karena kami anggap tetap tidak memiliki etikat baik, hari ini di sela-sela kunjungan kami untuk bersilaturahmi dengan Pak Karobin Ops, ya, kami juga menyempatkan diri untuk membuat laporan, ya. Syukur tadi setelah dilakukan gelar perkara di Dalab, kita sudah mendapatkan rekomendasi agar laporan kita itu bisa diterima, dan sekarang sedang proses pembuatan laporannya lagi berjalan, sebentar lagi selesai. Yang dilaporkan adalah Agnes Mo karena telah menggunakan lagu yang diciptakan oleh Ari Bias Bilang Saja dalam live konser tanpa memiliki izin, ya, tanpa meminta izin kepada Ari Bias sebagai penciptanya, dan kita juga tahu juga tidak meminta izin atau lisensi kepada lembaga resmi LMKN. Jadi unsur-unsur pelanggaran pasal 9 ayat 2 ayat 3 itu sudah terpenuhi, langsung kita buat laporan sebagaimana yang diatur dalam pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Jadi mudah-mudahan penegakan hukum kepada setiap orang atau siapapun yang dikategorikan sebagai pengguna yang menggunakan satu karya cipta secara komersil tanpa izin, maka hukum akan menantinya. Untuk kerugian hak cipta sendiri berapa nominal? Kalau kerugiannya ini masih kita hitung, tapi kalau kita bicara mengenai masalah apa yang ditentukan oleh undang-undang itu, ini seperti yang sudah pernah kami sampaikan dalam somasi itu kan, satu konser itu kita mintanya 500 juta. Jadi kalau 3 konser maka ada 1,5 miliar. Tapi tidak menutup kemungkinan kerugian ini bisa makin bertambah besar lagi. Ini tergantung proses yang akan sedang berjalan. Bang, berarti hanya tanggapan Bang dari doang yang dilaporkan atau tim manajemennya juga itu? Agnes Mo, karena pengguna, ya, kalau untuk undang-undangnya kan siapa yang menggunakan lagu tanpa izin penciptanya. Pengguna itu bisa orang, bisa badan hukum, tapi kalau di sini yang menggunakan lagu secara komersil, secara konser, dan dia mendapatkan nilai ekonomi dari penggunaan lagu tersebut kan Agnes Mo, karena dia dapat bayaran atas konsernya tersebut. Apalagi di tengah-tengah konsernya dia juga melanggar hak moral, di mana dia tidak menyebutkan siapa yang menjadi pencipta atas lagu tersebut. Bang, belum ada tanggapan dari Agnes Mo-nya atau gimana Bang? Sudah ada tanggapan dari Agnes Mo? Justru sampai hari ini belum ada tanggapan lah, makanya kita hari ini ke Barreskrim untuk membuat laporan. Berarti masih proses laporannya, ya? Sekarang masih proses, masih ada proses pengetikan karena ada kegiatan yang lain, maka ada sebagian tim yang tinggal kita keluar karena harus ada pertemuan lain. Laporan berarti Ari Bias atau aksi? Ari Bias. Tapi aksi memberikan support atas anggotanya yang mengalami kerugian dalam peristiwa hukum ini. Sekaligus hari ini memang ada agenda kami bersilaturahmi dengan Karobin Ops Barreskrim Polri terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah law enforcement atas pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta. Jadi tadi memang kita jelaskan dan memang ada pemahaman dari beliau bahwa polisi tidak akan kompromi bagi siapapun yang melakukan pelanggaran undang-undang sepanjang undang-undangnya mengatur demikian. Jadi itu yang tadi kami bicarakan dengan Pak Karobin Ops. Ancamannya kalau sudah dibuat laporan Agnes Mo terancam. Ancamannya itu, ini kan pasal 113 itu kan ada klasifikasinya. Ini sekarang lagi didalami, paling tidak 3 tahun 5 tahun penjara. Ya, belum lagi dendanya. Ya, itu yang menjadi ancaman bagi Agnes Mo dalam laporan tersebut. Yang sudah terjadi. Dan memang peristiwa hukum seperti ini tadi ditanyakan juga oleh Pak Karobin Ops, pernah terjadi kasus hal yang sama lagu oplosan,
ya penyanyinya menyanyikan lagu tanpa izin dari penciptanya dan dia sekarang sedang menjalani proses hukum, ya ditahan kalau nggak salah, ya jadi ini juga menjadi satu rujukan bahwa pelanggaran hukum atas yang dilakukan oleh pengguna yang menggunakan lagu tanpa izin penciptanya itu adalah nyata dan real, bukan merupakan suatu hal yang omong kosong belaka. Bang, dendanya sendiri berapa? Perkiraan denda? Tadi kan saya sudah katakan 500 juta untuk satu konser, jadi 3 konser 1,5 miliar, lebih kurang seperti itu. Bang, dalam undang-undang hak cipta sendiri ada RJ nggak sih bang? Maksudnya mediasi antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan ini. Jadi kita kan nggak bicara masalah undang-undang hak cipta, tapi mekanisme hukum kita hari ini kan memang setiap proses hukum itu mungkin di luar pembunuhan kali gitu ya, diharapkan memang ada yang namanya restoratif justice. Tapi kan kembali lagi, restoratif justice atau RJD kan dikembalikan kepada para pihak antara pelapor dengan terlapor. Jadi sepanjang tidak ada satu kesepakatan, maka proses hukumnya akan bisa berjalan. Dan sekarang tinggal kita lihat aja apakah ada etikat baik dari Agnesmo setelah ada laporan ini apa tidak. Tapi dari klien abang sendiri ada pintu terbuka nggak untuk mediasi? Kita kan belum tahu ya, karena prosesnya masih berjalan. Kita konsen pada proses ini dulu. Nanti kita lihat aja bagaimana reaksi Agnesmo atau manajemennya, apakah ada niat mereka untuk melakukan RJ, dan jika ada ya tentu kita akan sampaikan kepada klien dan klien akan mempertimbangkan apakah itu langkah yang bijak atau itu merupakan langkah yang tidak layak untuk dipertimbangkan, karena penegakan hukum kan juga harus jalannya. Panggilannya belum, karena ini kan masih laporan. Ya masih laporan. Jadi somasi sudah ya? Somasi sudah. Pertanggal berapa? Terakhir somasi pertanggal berapa? Somasinya persisnya itu lebih kurang 3 minggu yang lalu. Ya. Somasi kata hari dan Agnes mungkin nggak sih? Maksudnya nggak usah izin gitu. Ahri juga sudah pernah menyampaikan kepada manajemennya Agnesmo, selanjutnya untuk penggunaan lagunya itu dia menerapkan sistem direct licensing, artinya kalau ingin menggunakan lagu tersebut minta izin secara langsung kepadanya. Dan ini juga disampaikan kepada beberapa artis yang lain seperti misalnya KD, dan KD taat untuk hal itu. Tapi Agnesmo tidak memberikan respon, tidak memberikan tanggapan. Yang penting dia tetap melakukan konser dengan membawakan lagu tanpa izin daripada Ari sebagai penciptanya. Bang, merasa diremehkan nggak sih bang sama Agnesmo bang? Tidak ada tanggapan bang? Kalau saya sebagai kuasa hukum, ini kan suatu hal yang biasa. Ya, mekanisme hukum itu somasi tidak direspon itu hal yang biasa. Ya, jadi saya tidak baperan begitu. Tapi saya tidak tahu bagaimana sikap daripada Ari, apakah dia merasa itu merupakan wujud dari peremehan apa tidak. Tapi yang pasti hari ini kita sudah membuka laporan dan Ari biasnya masih ada di dalam menyelesaikan beberapa tahapan dalam proses laporan tersebut. Selain Agnesmo, HWG juga ikut bisa. HWG ini yang masih kami pertimbangkan karena kami kan sudah bertemu dengan pihak HWG beberapa sekali. Head of Legal HWG itu sudah datang ke kantor saya 2 kali. Dari pembicaraan dengan mereka itu memang ada indikasi ada perjanjian antara HWG dengan Agnesmo di mana HWG mengatakan dalam perjanjian itu lisensi terhadap kepada pencipta dan royalti itu sudah menjadi tanggung jawab Agnesmo. Nah, tapi kan tetap kami akan masukkan HWG sebagai saksi dalam perkara laporan ini sehingga dia juga dipanggil untuk bisa mengklarifikasi apakah yang disampaikan kepada kami itu benar adanya atau tidak, karena penyidik akan meminta perjanjian tersebut. Jika memang seperti yang disampaikan ke kami, maka sudah jelas yang bertanggung jawab dalam perkara ini hanya Agnesmo. Oke. Ya. Mas Pium sendiri bagaimana Mas Pium menemani untuk menemani gitu? Ya, karena saya di sini posisinya adalah sebagai ketua aksi tentunya. Itu anggota saya, anggota kami, anggota Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia, ya saya dan kawan-kawan aksi ya beritikat untuk mendampingi, dan kita ingin supaya proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan juga supaya kita juga mendapat pencerahan hukum. Tadi juga pencerahan dari Bapak Karo Bin Ops. Kita lebih banyak berdiskusi sih tentang penegakan hukum di pelanggaran hak cipta ini. Jadi supaya memang benar-benar nanti ke depannya tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini lagi. Gitu. Tapi memiliki keresahan sendiri nggak sih? Iya pastinya. Kita ingin bahwa hak cipta dari para pencipta lagu atau komposer ini benar-benar bisa dihargai, benar-benar bisa dilindungi, dan benar-benar negara bisa hadir di dalam penegakan atas pelanggaran karya cipta ini. Karena selama ini belum. Saya tidak tahu ya, apakah keberadaannya masih ada di luar negeri apa sudah tidak di luar negeri, karena menurut informasi dari
Head of Legal HWG itu sebenarnya di bulan Juni ini menurut dia Agnes sudah ada di Indonesia. Nah, tapi